sejahtera buat kita semua. Sudirman, Sudirman, maju. maju. Terima kasih Kak Robi, yang sama-sama kita banggakan selaku pelatih pendamping kita di Kelopor Jerman. Kak Yohanes Slamet Yudianto yang akan menampilkan pada kesempatan ini hasil kerjanya yang saya banggakan. Kakak-kakak Kosta KPD dari segala penjuru yang berbangga, yang berbahagia bisa sampai di tempat ini untuk menimba seperti apa ilmu KMD tersebut. Nah, jadi untuk Kak Yohanes akan menyampaikan tentang beliau ini utusan dari Bali, yang mana dia akan sampaikan ragam keterampilan kepramukaan bagi penggalang. Kepada Kak Yohanes kami silakan. Baik, selamat pagi kakak-kakak semua. Salam Pramuka. Selamat pagi, salam Pramuka. Oke, terima kasih. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang ragam keterampilan kepramukaan bagi penggalang. Sebelumnya akan saya tanya dulu, apakah semua di sini dalam keadaan sehat? Siap, sehat. Sehat? Sehat. Iya, terima kasih. Itu ya yang memang yang harus kita jaga. Oke, sebelum kakak menyampaikan materi ini kepada semua anggota peserta KMD yang mana nanti hasilnya akan ditularkan kepada para peserta didik penggalang, maka sebaiknya yang mengikuti materi ini tolong mikrofonnya di on mute dulu, jangan dinyalakan, dimatikan, supaya nanti pada saat pelaksanaan tidak ada gangguan ataupun segala macam. Kemudian berikutnya, supaya kita fresh lagi, supaya kita semangat lagi, mungkin yang tadi baru makan atau baru tidur dari rumah, mari kita mengasah otak dulu, kita akan senam otak dulu. Kita akan siap untuk mengikuti handbrake. Ini kita di sana saja mengikuti ini, gerak-geraknya. Yuk kita ikuti. Ini pura-puranya kita lihat dia. Ya. Yuk. Nggak kelihatan. Iya, ini dia. Oh ya, oke.
Angel loh. Iya, jadi itu lanjutkan dulu. 40 second. Baik kakak-kakak semua, setelah kita mengasah otak kanan dan otak kiri, baik kita akan masuk ke materi, yaitu dari berbagai ragam keterampilan kepramukaan bagi penggalang. Saya akan mengambil satu contoh, yaitu bagaimana cara kita mengajarkan sandi Morse yang lebih gampang dihafal. Nah, kalau sandi Morse pada umumnya itu kalau menghafal dari A titik strip sampai ke bawah itu sudah umum. Tetapi kita akan belajar bagaimana caranya supaya adik-adik penggalang kita lebih mudah untuk menghafal sandi Morse tersebut. Oke. Sebagai pembina, sebelum kita mengajarkan sandi Morse, kita harus tahu dulu apa itu sandi Morse. Jangan-jangan kita sebagai pembina nanti mengajarkan sandi Morse tidak tahu apa itu sandi Morse. Baik, sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Morse. Makanya disebut sandi Morse karena namanya nama penciptanya. Dan Alfred Vail pada tahun 1835. Kode Morse adalah contoh bentuk komunikasi digital awal. Sandi Morse yang telah ada terus dikembangkan dengan menambahkan beberapa kode untuk tanda baca yang juga telah disepakati dalam dunia internasional. Nah, itu adalah pengertian sandi Morse. Kemudian, sandi Morse ini juga digunakan sebagai kunci dalam memecahkan sandi rumput. Kalau adik-adik penggalang kita mengajarkan sandi rumput, kalau belum hafal dengan sandi Morse, maka adik-adik penggalang kita tidak akan bisa memecahkan sandi rumput tersebut. Jadi harus hafal dulu sandi Morse. Oke, selain sebagai sandi komunikasi rahasia di dunia militer, kode Morse juga digunakan dan dipelajari di dunia kepramukaan. Ya, jadi dipelajari di dunia kepramukaan sandi Morse tersebut.
Nah, dalam dunia kepramukaan, kode Morse disampaikan menggunakan senter atau peluit pramuka. Kode Morse disampaikan dengan cara meniup peluit dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan meniup peluit panjang dengan mewakili garis. Oke. Itu untuk sandi Morse. Kemudian ada di sana tabel sandi Morse. Bisa dilihat di situ tabel sandi Morse A sampai dengan Z. Kemudian angka A ada titik strip, B strip, titik-titik. Kalau adik-adik kita belajar menghafal dengan sistem urut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J terus, maka adik-adik kita akan lama hafalnya. Bisa, tetapi akan semakin lama. Nah, kita sebagai pembina wajib nanti setelah kakak-kakak ini mengikuti kursus KMD, kita akan mengajarkan bagaimana sih caranya untuk mengajarkan Morse kepada adik-adik kita supaya lebih cepat menghafal. Gampang. Di sana ada tabel yang dibuat untuk dibagi dua. Jadi ada tabel seperti yang kakak tampilkan di sini. Bisa dilihat di sana formatnya. Ada yang putih, ada yang transparan atau gelap, ya warna abu-abu. Kalau yang putih itu menandai dengan titik. Sehingga kalau kita melihat itu lebih mudah. Misalkan huruf H, maka itu yang dilihat adalah putihnya di bagian yang sebelah kiri. Putih, 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 putih. Berarti titik, 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 titik. Atau peluitnya pendek. Tip, 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 tip. Atau kalau menggunakan senter 4 kali dengan nyala yang pendek. Jika dimulai dari yang berwarna abu-abu, maka itu berarti dimulai dari strip. Kita lihat yang abu-abu yang di sebelah kanan, yang sebelah kiri tidak usah diperhatikan. Jadi itu lebih memudahkan adik-adik untuk menghafalkan sandi Morse. Nah, itu caranya supaya kita lebih gampang untuk menghafalkan sandi Morse tersebut. Baik. Jadi adik-adik, kalau kita akan mengajarkan sesuatu, lebih baik kita mengajarkan yang simpel-simpel saja dan mudah dihafal. Jadi kita sebagai pembina nanti bisa mengerti bagaimana caranya. Nah, nanti kakak akan memberikan tugas kepada kakak-kakak peserta KMD, yaitu untuk membuat kata atau apapun nanti akan diberikan kepada adik-adiknya untuk berlatih supaya adik-adik dapat lebih mudah menghafalkan sandi Morse ini. Baik, itu yang kakak sampaikan sedikit tetapi sangat bermanfaat dan mudah dihafalkan oleh adik-adik. Dari kakak-kakak yang mengikuti kursus ini mungkin ada yang bisa ditanyakan, kami persilakan. Oke, kakak-kakak yang mau bertanya silakan. Kak, mohon maaf. Silakan, Kak Peter. Saya Faisal dari Universitas Gajah Mada. Ingin nanya bagaimana caranya untuk ngasih tugas ke anak-anak melalui sandi. Ya, kalau melalui virtual ini bisa seperti kakak tadi, kita buatkan dulu kotak-kotaknya, kemudian kita sampaikan ke anak-anak dengan peluit, walaupun melalui virtual kan bisa. Jadi teman-temannya nanti kita akan mengerjakan itu. Oh ya, kakak ya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Faisal. Jadi kakak-kakak peserta KMD yang berbahagia dan saya hormati.
Demikian penyampaian dari kakak kita, Pak Yohanes Slamet Yulianto, luar biasa. Tepuk tangan. Mudah-mudahan kembalinya dari sini sudah 3 hari kakak-kakak meninggalkan keluarga di situ. Tetap jaga protokol kesehatan karena begitu capek kakak-kakak. Dan atas penyampaian Kak Yohanes kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. KPD 2020. Kami. Bisa. Sudirman. Sudirman. Oke, terima kasih. Kak Juri,